Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Akadun, fasilitator pembelajaran manajemen publik. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan materi tentang collaborative governance. Collaborative government pada intinya tidak bisa dilepaskan dari good governance, karena good governance itu pada dasarnya bagaimana pengelolaan negara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, government saja, tetapi juga oleh pihak swasta, oleh civil society atau organisasi kemasyarakatan. Nah, apa itu governance? David Davis and Keating, governance itu menunjukkan pada bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan berlangsung, yaitu menunjuk pada cakupan yang lebih luas, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga non pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pihak swasta atau komunitas atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan atau organisasi kekeluargaan basis atau organisasi profesi gitu, itu termasuk dalam pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Ini artinya interaksi ketiga aktor besar ini berkontribusi terhadap penciptaan kemampuan pengelolaan pemerintahan. Total dan Stoker mendefinisikan governance adalah tentang aturan main pembuatan keputusan kolektif dalam setting di mana terdapat pluralitas aktor-aktor dan organisasi-organisasi, di mana tidak ada sistem kendali formal yang mampu mendikte pola hubungan antara aktor-aktor dan organisasi-organisasi. Berdasarkan pada definisi Petari dan Stoker di atas, maka dapat disimpulkan bahwa governance memiliki 4 elemen utama. Pertama, elemen rule atau aturan main. Yang kedua, elemen kolektif. Ketiga, elemen pembuat keputusan. Dan keempat, bahwa tidak ada sistem kendali formal yang bisa mendikte pola kerjasama dan dampak kontrol. Wacana collaborative governance dimulai dari aliran jaringan, karena dalam jaringan menggambarkan relasi antar organisasi yang menekankan pada kerjasama 3 pilar governance: pemerintah, swasta, dan civil society. Bahkan jaringan menjadi salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan collaborative governance, yang bisa disebut dengan istilah network governance. Network governance. Dalam struktur jaringan tersebut bisa saja semua pihak berada pada posisi seimbang, atau bisa saja satu pihak atau lebih beberapa pihak mengambil peran pemimpin. Jadi misalnya kalau yang seimbang itu wujud hubungan networkingnya itu adalah kolaborasi, tapi kalau yang tidak seimbang itu wujudnya biasanya kemitraan. Network governance menurut Vaughan and Keynes dalam UNAD, network governance akan membentuk struktur jaringan dalam 3 bentuk, yaitu participant governance network, lead organization governance, dan network administration organization. Jadi bagaimana setiap pelaku kebijakan, pelaku governance itu melakukan partisipasi di dalam melakukan pengelolaan negara. Jadi ada jaringan sendiri. Juga di dalam memimpin organisasi yang diperintah dan jaringan organisasi administratif. Dalam kaitannya dengan membangun good governance, collaborative governance, Ansel and Gash 2007 ini yang menonjolkan proses kerjasama di antara ketiga pilarnya. Network government seperti yang disebutkan oleh Vaughan dan Keynes, yang memberi penekanan pada jejaring yang harus dijalin untuk terwujudnya governance.
partnership governance yang mengharuskan adanya kemitraan dalam jangka panjang, new public government yang memberi tekanan pada kritik pada NPM, dan sound governance Farasman dan Carter yang mengkritik bahkan membantah konsep governance. Jadi pada dasarnya ada juga yang bertolak belakang berkaitan dengan good governance ini. Pertama, yang berkaitan dengan kolaborasi, Koeman mengklasifikasi konsep kolaborasi dalam model government menjadi 3 bagian, yaitu self-government, co-governance, dan hierarchy governance. Bagian pertama dari self-government mengacu kepada kapasitas entitas sosial untuk mengurus diri mereka secara otonom. Terangkum dalam 3 pemikiran, yaitu pertama, as autophasis, yaitu sistem sosial yang menutup diri dari lingkungannya. Kedua, as actor constellation, yaitu proses yang dinamis yang terjadi antara aktor yang tidak hanya pemerintah, tapi juga ada aktor swasta dan masyarakat. Ketiga, as pattern and interaction, dilihat dari aspek interaksi pemerintah dalam seluruh tingkat agregasi masyarakat, serta juga memberikan ruang bagi aktor entitas politik lainnya untuk mempengaruhi kapasitas pemerintahan. Signifikansi kolaborasi. Secara empiris, kolaborasi dinilai cocok menjadi metode dalam penerapan sistem informasi daerah. Secara konseptual, menurut Lasker, Wist, dan Miller, kolaborasi telah menjadi instrumen penting bagi manajemen publik karena mampu mendorong para pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami perbedaan mereka dan untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan sumber daya manusia dan material. Jadi pada dasarnya kolaborasi ini yang satu pihak, satu komponen, satu pelaku memiliki kelebihan dari yang lain. Demikian juga ada kelebihan-kelebihan sehingga mereka saling bertukar sumber daya. Ya, apakah itu sumber daya material, sumber daya manusia, atau sumber daya apapun, keuangan gitu ya. Nah, itu saling memberikan kelebihan-kelebihannya di dalam mendukung suatu penyelenggaraan suatu organisasi ya. Menurut Offline, kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang memadai untuk isu-isu kompleks seperti kesenjangan sosial. Nah, menurut Offline ini banyak masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah kenegaraan, masalah sosial kemasyarakatan yang sebenarnya tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, misalnya banjir, kebakaran, kemiskinan. Nah, itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, tapi harus setiap pelaku governance itu berkolaborasi. Tadi apa kira-kira yang dimilikinya gitu ya. Misalnya masyarakat punya tenaga, pihak swasta punya material, modal gitu. Pemerintah memiliki pengendalian pengaturan sumber daya gitu. Nah itu harus berkolaborasi di dalam menangani isu-isu kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan. Bahkan Sullivan menjelaskan konsep kolaborasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu berupa kontrak formal dan hukum antar organisasi, jaringan informal dalam hubungan individu berdasarkan kepercayaan dan timbalik, dan kemitraan terkait dengan jangka panjang formal dan bersama konsensus pengambilan keputusan dan implementasi. Jadi pada dasarnya harus dirumuskan kolaborasi itu tidak hanya spontan. Ya, jadi kalau kita misalnya mau menanggulangi COVID-19 gitu ya, harus dirumuskan siapa yang bagaimana perencanaan itu, bagaimana pelibatan setiap pelaku governance itu di dalam pelaku pentahelix gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan kolaborasi itu. Demikian juga ketika proses pelaksanaannya seperti apa, pengendalian seperti apa, dan dampaknya seperti apa, impact-nya seperti apa, benefit seperti apa, juga harus dilakukan secara bersama dan melalui suatu konsensus tertentu.
Collaborative public management as a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangements for solving problems that cannot be achieved easily by single organization. Jadi pada dasarnya collaborative governance atau collaborative management itu segala suatu persoalan, terutama isu-isu publik tadi, gitu ya, isu-isu masyarakatan, isu-isu keagamaan, isu-isu sosial, isu-isu politik itu tidak bisa, permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi saja. Gitu ya. Menurut Agranov, proses kolaborasi dilatar belakangi oleh adanya ketergantungan terhadap pihak lain dari satu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai secara mandiri. Ketergantungan ini seringkali disebabkan oleh kompleksitas pekerjaan, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan suatu program. Collaboration takes place not only within this organization, but also between and among them. They require people to work together to plan, solve problems, and or make decisions before action be taken. Collaboration occurs when people from different organizations or units within one organization produce something together through joint effort, resources, and decision making, and share ownership of the final product or service. Collaborative management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangement to solve problems that cannot be solved or solved easily by single organization. Collaboration is a persuasive relationship designed to solve a problem by creating or discovering a solution within a given set of constraints. Is knowledge, time, money, competition, and computational wisdom. Jadi pada dasarnya sama saja bahwa kolaborasi ini harus dilakukan karena pada intinya setiap organisasi itu secara mandiri tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Setiap persoalan itu harus diselesaikan melalui kolaborasi antar organisasi antar pelaku organisasi yang lain gitu. Konsep collaborative governance terus mengalami penguatan secara konseptual seiring dengan semakin bertambah dan berkembangnya penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang mengembangkan konsep collaborative governance sebagai varian baru dari konsep governance. Hal ini ditunjukkan semakin komprehensif beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ahli. Konsep kolaboratif yang sering digunakan pada umumnya oleh para peneliti yaitu Ansel and Guest, yang mendefinisikan collaborative governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur salah satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Intinya di dalam collaborative itu adalah pertama bersifat forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, dan keputusan tidak harus merajuk pada aktor-aktor publik. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama. Dengan kata lain, forum ini berorientasi pada konsensus. Jadi kolaboratif ini
secara organisasi itu, secara struktur organisasi itu hanya bersifat forum. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Cordery, Hartman, Hoffman, Stanford yang secara umum mendefinisikan bahwa collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Namun, dalam definisi ini tidak jelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Hanya saja, memang umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasi kapasitas masing-masing pihak. Jadi, apa yang menjadi kelebihan masing-masing itulah yang sangat penting untuk dikolaborasikan. Setiap organisasi itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, keunggulan itulah yang mau dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama. The process and structure public policy decision making and management that entities people constructively across the boundaries of public agencies, level of government and or the public prepared and simplified in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished. Collaborative government merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan berjalan publik yang melibatkan aktor secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh suatu pihak saja. Substansi dari collaborative governance tidak hanya sebuah pengaturan yang beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan, tetapi lebih pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku dalam jangka yang panjang. Model collaborative governance Angel-Guest terdiri dari 4 sistem sebagai berikut. The model has 4 broad variable: starting condition, institutional system, leadership, and collaborative process. 4 sistem untuk mengukur kesuksesan collaborative governance. Pertama, collaborative process sebagai inti collaborative governance dipengaruhi 3 sistem lainnya, yaitu starting condition, institutional design, dan facilitative leadership. Keempat, dimensi collaborative governance tersebut dianalisis dan dioperasionalkan sehingga diperoleh outcome collaborative governance. Nah, ini modelnya, model Ansel-Guest gitu ya. Ada starting condition, kondisi awal gitu ya. Bisa dilihat dari power, resources, knowledge, asymmetries, jadi ketidakseimbangan, ketidakharmonisan antara kekuasaan, sumber daya, pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku tadi, karena ada yang memiliki kelebihan di kekuasaan, ada yang memiliki sumber daya, ada pengetahuan gitu ya. Jadi dia seimbang macam itu. Itulah kondisi awalnya yang memungkinkan ada perlunya, pentingnya latar belakang collaborative. Yang kedua, prehistory of cooperation or conflict. Jadi secara sejarah sebelumnya atau belakang sebelumnya itu memang sudah ada kerjasama dan konflik dengan mereka. Oleh karena itu, ketika mau menjadi kolaboratif, tentu saja ada incentive for and constraint on participation. Jadi kalau ada hambatan, tantangan, dan insentif, termasuk ketika kita berpartisipasi dalam collaborative governance. Nah, itu yang starting condition. Nah, yang institution design gitu, desain atau sistem kelembagaan atau desain kelembagaannya. Pertama, ini participatory inclusiveness. Jadi bagaimana setiap pelaku itu menjadi bagian yang terpisah dari collaborative governance itu.
forum eksplosionis. Jadi apa ini? Jadi pada dasarnya kalau keluar itu dilihatnya bahwa kolaborasi itu hanya berupa, kalau dari sudut organisasi itu hanya berupa forum. Clear ground rules, ya ada sistem rule sistem proses yang sudah jelas keteraturannya. Kita ada pengaturan yang jelas tentang aturan main bekerjanya collaborative government itu. Lalu ada proses transparansi. Jadi proses-proses di dalam kegiatannya itu transparan. Oleh karena supaya transparan itu ditentukanlah adanya SOP, adanya pedoman gitu ya yang diatur sebelumnya gitu. Setiap orang itu bisa lakukan. Nah, yang ketiga itu dimensinya adalah facilitative leadership. Bagaimana sebenarnya yang menentukan itu semuanya bergeraknya kegiatan kolaborasi itu adalah pemimpin yang fasilitatif, bukan pemimpin yang mengarahkan, gitu ya, bukan pemimpin yang memberi komando, memberi perintah, tapi bagaimana para pemimpin itu memfasilitasi supaya terjadinya kolaboratif governance. Adapun prosesnya, dimensi yang keempat sudah collaborative proses, di mana prosesnya itu terdiri dari pertama terjadi yang namanya face to face dialog. Jadi ya tatap muka, bagaimana dialog antara tatap muka gini. Itu sebenarnya nanti setelah di face saling kenal, saling tahu kelemahan masing-masing, lalu kelebihan masing-masing, maka terjadi trust building, kepercayaan. Membangun kepercayaan gitu ya, setelah tahu kelemahannya apa, dan harus mengapa arti pentingnya bekerja sama, berkolaborasi itu membangun namanya trust building. Lalu juga setelah ada trust building maka ada commitment proses. Bagaimana kabar proses? Pertama mutual recognition of interdependence. Ya, saling pengakuan bahwa antara satu dengan lain saling ketergantungan. Lalu share ownership of process, bagaimana kita membagi proses itu secara menjadi milik masing-masing gitu ya, bukan milik organisasi tertentu saja. Lalu openness to exploring mutual gains. Nah, bagaimana sekarang keterbukaan di dalam mencapai tujuan bersama itu. Nah, setelah ada komitmen proses tersebut, maka ada understanding, pemahaman bersama, terutama supaya jelas dulu misinya, clear the mission, common problem, merumuskan masalah-masalah umum itu seperti apa yang harus ditangani bersama, masalah-masalah bersama itu seperti apa, lalu yang seterusnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai umum. Nah, baru dari situ maka ada hasil antara small win, strategic plan, joint fact finding. Bagaimana mencapai? Nah, kalau ini proses ini didukung semuanya 6 ini, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, suatu pemecahan masalah bersama di antara para pelaku-pelaku kolaboratif tersebut. Gambar di atas menjelaskan bahwa walaupun saya jelaskan ya berdasarkan gambar tadi, maka supaya lebih memantapkan diri lagi, maka coba simak uraian berikutnya. Gambar di atas menjelaskan bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh starting condition, institutional design, facilitative leadership. Starting condition menjadi dasar bagi dua lebih sistem untuk melaksanakan kolaborasi. Kondisi awal yang memaksa sistem berkolaborasi antara lain adanya kesenjangan kekuasaan, sumber daya, pengetahuan, intensif, atau kedagalan untuk berpartisipasi. Pada rancangan institusi, ditetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Pimpinan bertugas melaksanakan mediasi dan memfasilitasi proses kolaboratif. Proses kolaboratif itu sendiri tidak linear, berulang atau bahkan berbentuk siklus, maju mundur, ya, atas lonjakan. Jadi tidak hanya linear, garis lurus saja. Kolaborasi pemerintah yang efektif menuntut komitmen bersama pada saat merancang strategi yang dapat memberdayakan kelompok lemah atau kurang beruntung.
Apabila di antara pihak yang bermitra ada yang bertentangan pendapat, antagonis, maka kolaboratif pemerintahan tidak mungkin berhasil kecuali ada saling ketergantungan tingkat tinggi di antara stakeholder atau memiliki sistem langkah positif untuk memulihkan tingkat kepercayaan yang rendah. Menjaga keharmonisan dalam bermitra sangat penting supaya kemitraan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Selama menjalani proses kemitraan atau kolaborasi, organisasi yang bekerjasama dapat bernegosiasi untuk memadukan harapan dan membangun komitmen pada kegiatan bersama. Partisipasi organisasi akan berlanjut atau komitmen yang saling menguntungkan apabila kegiatan bersama dirasakan timbal balik. Sebaliknya, jika ada kolaborasi timbal balik, maka peserta akan menurunkan komitmen mereka dan mengakhiri sistem. Keterampilan bernegosiasi sangat penting dan menjadi penentu keberlanjutan program sistem kemitraan. Jika kedua belah pihak yang bekerjasama tidak ada kesalahan komunikasi, maka tidak ada sistem dari salah satu pihak untuk mengakhiri sistem. The collaborative process. Dimensi ini menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang sering tampak bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara berbagai dimensi. Umpan balik dari kolaborasi mempengaruhi kolaborasi lebih lanjut. Hal ini bahkan sulit untuk mengetahui dari mana untuk memulai proses kolaborasi. Namun, karena komunikasi merupakan inti dari kolaborasi, maka Ansel and Guest memulai dengan face-to-face dialog yang dijabarkan sebagai berikut. Face-to-face dialog, trust building, commitment to the process, share understanding, dan intermediate outcome. Starting condition, dimensi ini sangat mempengaruhi proses kolaborasi berjalan baik atau tidak, karena sistem kondisi awal dapat memfasilitasi atau menghambat sistem antar stakeholder dan antar sistem dan stakeholder. Ansel and Guest mengilustrasikan dua titik awal yang berbeda di mana stakeholder memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan. Namun di sisi lain, mereka memiliki visi bersama untuk apa yang mereka ingin capai melalui kolaborasi. Di sini akan terjadi situasi sulit bagi stakeholder karena pertentangan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Disebabkan tidak semua kepentingan bersama mengakomodir kepentingan pribadi. Untuk lebih komprehensif, Ansel and Guest menjabarkan menjadi beberapa sistem, yaitu power and resources, incentive to participative, dan prehistory of antagonism and cooperation. Fasilitatif leadership, konsensus dan partisipasi menjadi syarat mutlak governance. Namun tanpa adanya kepemimpinan yang memfasilitasi unsur-unsur lain untuk sedia berpartisipasi dan bermusyawarah, akan sulit untuk bergerak. Ansel and Guest berpendapat kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa stakeholder bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan konsensus. Sebagaimana dikutip oleh Ansel and Guest, kepemimpinan fasilitatif berkaitan yang pertama, fasilitator berperan untuk memastikan integritas dalam membangun sistem. Mediasi meningkatkan peran dari pihak ketiga dalam merinci substansi dari negosiasi tersebut. Sistem terjadi ketidakefektifan pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi. Kedua, kesuksesan kolaborasi dapat menggunakan para pemimpin yang tidak tunggal secara formal atau informal, karena tidak hanya mengandalkan kapasitas satu pemimpin. Institutional design, proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi institutional design atau desain kelembagaan. Ansel and Guest menjelaskan desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk berkolaborasi. Aturan yang disepakati untuk dijalankan berdasarkan pada sistem antar stakeholder. Namun yang menjadi masalah yang paling mendasar adalah mengenai kepada proses kolaborasi itu sendiri. Proses kolaborasi menekankan pada proses harus terbuka dan inklusif. Sementara aturan dasar yang dibuat oleh pemerintah selaku mediator dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh stakeholder. Karena pada dasarnya, desain kelembagaan harus memperhatikan tenggat waktu dan ruang untuk berkolaborasi.
untuk menjelaskan dimensi ini, terdapat 3 aspek institutional design, yaitu participatory inclusiveness, forum inclusiveness, dan clear ground rule and process transparency. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.